Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya materi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe video saya, channel saya ya, subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Begitu ya kata youtuber. Oke. Jangan lupa like dan komen serta kalau perlu di share ya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sebuah perusahaan, baik itu perusahaan berskala internasional ya, maupun dia masih industri rumahan, itu memiliki ya, pengetahuan, wajib memiliki pengetahuan dan menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan. Jadi mempunyai perusahaan itu ada tanggung jawabnya juga ya. Setiap peran punya tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab sosial perusahaan itu disebutnya corporate social responsibility ya. Corporate social responsibility itu adalah suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, ya, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan tersebut. Bentuk tanggung jawabnya itu ya disesuaikan dengan objeknya masing-masing ya. Kemudian berikut ya saya akan menjelaskan ya, apa saja tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan oleh perusahaan ya, terhadap masing-masing objek. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Catat, yang pertama terhadap konsumen. Nah, terhadap konsumen dalam dunia perdagangan dan industri, konsumen itu kita menganggapnya sebagai raja. Ya, apabila sebuah perusahaan atau organisasi yang menjual produknya, ya, dia harus bisa menjadikan konsumen tersebut sebagai raja. Dia harus bisa memikat hati konsumennya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pastikan memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang kita jual. Jadi jangan kamu menjual barang yang misalnya harganya itu 10.000 tetapi kualitasnya 3.000. Tentu konsumen mungkin akan tertarik sekali saja, setelah itu dia tidak mau lagi. Nah, jadi kita tidak boleh ada unsur penipuan. Yang kedua, produk yang dijual dijamin sehat dan tidak ada efek negatif bagi kesehatan si konsumen. Jangan cuman produk itu terkesannya instan, enak gitu ya, tapi ternyata punya efek negatif terhadap kesehatan. Berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap si konsumen tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan memberikan diskon ataupun garansi terhadap produk yang dijual. Biasanya ini produk-produk yang tidak sekali pakai ya. Misalnya garansi itu handphone ya, begitu. Itu terhadap konsumen. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan. Nah, karyawan itu sebenarnya adalah aset bagi si perusahaan. Jadi bagaimana nih perusahaan itu supaya karyawan itu juga menjadi betul-betul aset buat si karyawan, buat si perusahaan. Caranya yang pertama adalah kita harus menggaji karyawan tersebut sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan si pegawai tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita mengurang-ngurangi. Harusnya dia dapat 20 misalnya ya. Misalnya dia harus dapat 5 juta tetapi kita memberikannya 3 juta. Tentu ada rasa di hati dia, oh saya sudah bekerja keras nih, saya sudah loyal,
tetapi ternyata perusahaan tidak menghargai saya, tentu dia akan pergi dari perusahaan tersebut, dia akan pergi dari organisasi tersebut, tidak akan bertahan lama ya. Kalau misalnya masalah gaji ini tidak main-main ya, karena memang kita tahu semua orang itu butuh uang, jadi harap bayar sesuai yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, memberikan asuransi kesehatan ya, ataupun berbagai macam tunjangan. Ini juga biasa ya dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan kenaikan gaji sesuai dengan laju inflasi di negara tersebut. Jangan sampai semua harga barang sudah naik, dia kerja udah relatif bertahun-tahun, tapi penambahan gajinya itu tidak sesuai. Tentu dia akan mencari alternatif pekerjaan lainnya atau mencari perusahaan lainnya. Bersyukur perusahaan tersebut kalau memang mendapatkan karyawan yang kualitasnya sama dengan dia atau di atas dia. Tetapi bagaimana jika karyawan-karyawannya itu lari dari perusahaan tersebut, digantikan oleh karyawan-karyawan baru yang kualitasnya itu masih di bawah yang lama, ataupun perlu dilakukan pelatihan lagi, upgrade lagi, biaya lagi ya. Tentu itu akan cukup mengganggu operasional dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Pemegang saham kan sudah mempercayakan tuh uangnya ya, uangnya kepada si perusahaan untuk dijadikan modal supaya si perusahaan itu bisa terus beroperasi. Nah, pemegang saham kan dapat keuntungan juga dari pembagian dividen yang biasanya dibagi setiap tahun ya, pada saat adanya laporan keuangan si perusahaan. Jadi kita harus memperlakukan pemegang saham itu juga dengan baik. Caranya yang pertama adalah memberikan laporan keuangan tersebut secara transparan ya, tidak boleh kita tutup-tutupi, karena dia sudah membantu operasional perusahaan yang sudah kita jalani. Kemudian yang kedua, tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Intinya harus berbuat jujur. Selanjutnya adalah bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Itu adalah terhadap pemegang saham. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Kita sudah tahu bahwa usia bumi ini semakin tua ya. Jadi jangan sampai perusahaan yang kita jalani atau usaha yang kita geluti itu membawa efek negatif terhadap lingkungan, apalagi efeknya itu jangka panjang ya, tidak boleh. Nah, itu juga akan berdampak untuk anak cucu kita nanti ya, kalau sama lingkungan ini ya. Jadi cara-cara tanggung jawab yang bisa dilakukan ya, adalah sebagai berikut. Membuang limbah ya. Limbah ini hati-hati terhadap limbah ya. Membuang limbah perusahaan dengan metode yang benar dan tidak mencemari lingkungan. Jadi jangan sampai kita membuang limbah itu begitu saja ke sungai ya, sampah-sampahnya, ataupun mungkin cairan-cairan berbahaya yang mengandung misalnya merkuri, ataupun mengandung sesuatu yang membahayakan lah intinya ya. Senyawa-senyawa berbahaya dibuang begitu saja, tidak boleh. Kita harus melakukan pengolahan dulu, pengolahan limbahnya, supaya limbah itu ternyata begitu dibuang sudah tidak berbahaya lagi ke lingkungan. Yang kedua, melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan yang mungkin secara tidak sengaja rusak ya, akibat kegiatan produksi. Misalnya nih ya, dia memproduksi kertas ya, dia menebang pohon terus menerus. Ya mereka harus berusaha lagi menanam ulang pohon-pohon tersebut supaya lebih cepat rehabnya gitu ya. Itu adalah tanggung jawab perusahaan ya, untuk terhadap baik si karyawan, baik lingkungan, ataupun yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga bahasan saya tersebut membantu teman-teman semua ya, menambah wawasan kita juga, menambah ilmu kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.